Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Puji syukur tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia pada kita semua, termasuk karunia kita bisa melakukan sekian banyak aktivitas tanpa ada halangan, termasuk kegiatan kita di kesempatan kajian seperti ini, bisa hadir melangkahkan kaki, bisa duduk menyimak, dan sekian banyak nikmat yang semua kita sepakat tidak mungkin kita hitung berapa jumlah nikmat tersebut. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kajian kita masih di surat Al-Hadid. Masih di surat Al-Hadid. Jadi bagi yang belum berkesempatan membawa mushaf, bisa memanfaatkan mushaf yang ada di rak yang tersedia di bagian sebelah utara maupun selatan, agar kita bisa mengikuti bahasannya dengan baik. Maka kita coba cermati, kita coba lihat ayat-ayatnya, dan bahkan bukan ayat-ayatnya saja, tapi kata per kata dalam ayat tersebut. Pada kesempatan pagi ini bahasan kita masuk pada surat Al-Hadid ayat 20. Masuk ke surat Al-Hadid ayat 20, dan kita bisa lihat sama-sama di surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan bisa dilihat di surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun." I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, wa lahun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan saling membangga-banggakan di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak atau saling bangga dengan banyaknya al-amwal, banyaknya harta, wal aulad, dan keturunan. Setelah disebutkan 5 hal dalam ayat tersebut tentang dunia, jadi yang pertama la'ibun, yang kedua lahwun, yang ketiga sinatun, yang keempat tafakhurum bainakum, yang kelima takasurun fil amwali wal aulad. Selanjutnya Allah berfirman, kamatsali ghaitsin, seperti hujan, a'jabal kuffara, ya, a'jabal kuffara nabatuhu. A'jaba, yang membuat kagum, al kuffara, para penanamnya, nabatuhu, tanaman-tanamannya. Ketika ditanam kemudian tumbuh lalu berkembang, apalagi sampai berbuah, ini menggembirakan para penanamnya. Thumma, kemudian yahiju, kemudian menjadi kering. Fatarahu musfarron, fatarahu, maka engkau melihat tanaman tersebut musfarron, berubah menjadi kuning. Ini kering, rusak, lalu thumma yakunu
hutama, kemudian jadi hutaman, hancur. Wa fil akhirati, dan di akhirat ada azabun syadidun, ada azab yang sangat pedih, dan wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ampunan dan keridhaan dari Allah. Kemudian diringkaskan dengan wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan dia adalah kesenangan yang menipu. Selanjutnya di ayat 21 Allah berfirman, sabiqu, berlomba-lombalah kalian. Sering dengan istilah musabaqah, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin, pada ampunan, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga yang arduha, lebarnya, arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ard, seperti lebarnya langit dan bumi. Di lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. Uiddat, yang telah disiapkan, lilladzina amanu billahi wa rasulih, lilladzina, untuk orang-orang yang amanu, beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah adalah satu-satunya zat yang Dzul Fadlil Azim, pemilik karunia yang sangat agung. Ini dua ayat yang akan kita coba kaji bersama pada kesempatan di pagi ini. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu, ketahuilah. Bahasa ini adalah bahasa menunjukkan perintah. Dalam bahasa Arab dinamakan fi'il amr, kata kerja yang mengandung makna perintah. Ketahuilah. Kalau ini berarti perintah, maka menjadi kewajiban kita menaatinya. Menaatinya gimana? Ya, ketika itu perintahnya untuk diketahui, diilmui, artinya kita cari ilmunya, maka kita juga berkewajiban untuk meraih sampai pada tingkat punya ilmu seperti yang Allah sebutkan di sini, annamal hayatud dunya laibun walahun, dan seterusnya. Ada beberapa ayat, juga beberapa hadis dengan redaksi yang sama, jadi menggunakan kata perintah. Nah, perintah yang ada di sini, perintahnya kita mengetahui, dan ilmu yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar ilmu yang bersifat kognitif, hanya pengetahuan bahwa kita tahu ya dunia ini sementara, tapi perilakunya tidak menggambarkan bahwa kita ini punya ilmu tersebut. Jadi kalau di dunia pendidikan ada dikenal istilah kognitif, afektif, psikomotorik. Ketika kita bicara tentang ilmu, ilmunya bukan hanya sekedar kognitif, hanya sekedar wawasan. Ya kita sih tahu sih dunia itu permainan, dunia ini senda gurau, dunia ini hanya sekedar aktivitas yang melalaikan, dunia ini hanya sekedar itu. Tapi perilakunya menggambarkan bahwa dia tidak tahu, perilakunya sama sekali menggambarkan bahwa dia tidak paham. Maka berarti belum sampai
Karena yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan sekedar tahu sebagai sebuah wawasan, wacana, tapi selain menjadi keyakinan, itu juga diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan narasinya, tetapi juga perilaku aktivitas sehari-harinya, menggambarkan bahwa dia memang tahu dunia ini sebentar, dunia ini tempat permainan, dunia ini ada banyak aktivitas yang melalaikan, dunia ini adalah tempat ajang orang mempertontonkan kekayaan, bersaing dengan orang lain dengan banyaknya harta dan keturunan. Sehingga yang dimaksud dalam ayat ini jelas kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Jelas maksudnya itu bukan sekedar tahu. Sama seperti kalau kita mengenal ayat Allah SWT yang ayatnya kita semua hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarrah, zarrah itu artinya benda yang sangat kecil, ya, benda yang sekecil-kecilnya, kebaikan seberat zarrah pun, maka dia akan melihat hasilnya di akhirat kelak. Yang dimaksud lihat hasilnya bukan cuma lihat oh ya sudah nonton gitu aja, bukan, karena setelah melihat ada konsekuensinya. Kalau itu kebaikan, sama juga ada konsekuensinya kalau itu kejelekan. Makanya di situ disebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, tapi di ayat yang lain syarran. Jadi kalau lihat kebaikan, lihat kejelekan, dan semuanya diakhiri dengan kata yarahu, dia akan melihat. Kalau cuma seadanya melihat, tidak ada konsekuensi berikutnya, ringan. Kalau cuma lihat aja. Misalnya begini, ada orang berbuat maksiat di dunia, terus kemudian ketika lihat atau berbuat naudzubillah sampai pada tingkat kufur, terus kemudian lihat oh bahwa kalau kufur di dunia itu nanti di akhiratnya seperti ini, cuma lihat aja, tapi tidak ada konsekuensinya. Kalau cuma itu ringan. Kalau konsekuensinya cuma nonton, ya roh. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa ya roh, dia akan melihat, bukan cuma melihat nonton dari hasilnya, tapi apa? Dia akan melihat akibatnya. Kalau itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau keburukan, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sehingga kalau seandainya yang bersangkutan diazab, dia konsekuensi dari perbuatannya. Jadi bukan sekedar nonton, bukan sekedar lihat, tapi setelah itu dia akan melihat bagaimana akibatnya dan muncullah penyesalan kalau dia melakukan keburukan. Nah, sama dengan ayat ini. Ayat ini juga mengajak kita, i'lamu, ketahuilah. Bukan cuma sekedar tahu, tapi kita paham, dan paham itu dibuktikan dengan perilaku, bahwa kita paham. Ini bukti bahwa kita memahami apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui. Coba perhatikan anak-anak, dan nanti kita akan sebutkan bagaimana Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan laibun itu seperti anak-anak. Tapi coba kita sebelum masuk ke lebih jauh, coba lihat anak-anak. Anak-anak kadang-kadang mengetahui sesuatu, tapi pengetahuan yang menggambarkan bahwa dia tidak paham. Orang tuanya meminta supaya berhati-hati dari sesuatu. Kadang-kadang dia bilang iya, tapi tetap dikerjakan. Dengar nggak? Dengar. Hati-hati ya. Iya. Ya tapi tetap nggak hati-hati. Sebagai orang tua memaklumi itu, ya namanya juga anak-anak. Ya anak-anak memang begitu. Kadang-kadang harus diingatkan kembali, harus dipahamkan, harus ya dengan kesabaran. Karena nggak bisa langsung. Seperti halnya kalau kita ketemu orang dewasa, diberitahu Pak nanti hati-hati ya Pak, ini ada, itu langsung paham. Dan kadang-kadang tidak perlu berulang-ulang sampai 5 kali, 10 kali. Tapi kalau anak-anak, kalau perlu berkali-kali, ya memang dunianya begitu. Ada yang tidak bisa langsung mencerna, ada yang tidak bisa langsung paham bahwa ini berbahaya. Apalagi untuk sesuatu yang abstrak, susah dipahami dengan nampak terlihat jelas. Kalau misalnya begini, ada orang mengatakan itu hati-hati, kabel ini ada bagiannya yang terbuka pembungkusnya, jadi kalau kita pegang dia nyetrum, maka hati-hati. Kalau orang dewasa cukup dengan kalimat itu
itu sudah cukup hati-hati pas jalan dari mulai ujung kabelnya sampai ke sana. Ya hati-hati, karena bisa jadi di bagian yang tidak kita duga ternyata di situ bagian kabelnya yang terbuka dan nyetrum. Tapi pada anak-anak bisa jadi sudah diberitahu, setelah itu main-main balik lagi dan kesetrum. Nah terus ya begitulah, karena memang kemampuan untuk mencerna pada anak-anak pada beberapa bagian tidak bisa seperti orang dewasa, perlu waktu proses. Nah, berkaitan dengan ayat yang kita bahas ini, i'lamu annamal hayatud dunya, kita menyikapinya sebagai seorang dewasa, bukan seperti anak-anak, bahwa dunia ini, annamal hayatud dunya, sesungguhnya dunia ini. Nah ini akan disebutkan 5 di ayat ini. Nah setelah kata i'lamu, kemudian Allah menyebutkan annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia. Kalau kita lihat hubungan dengan ayat sebelumnya kan dibahas tentang orang kafir, ada orang munafik dengan orang beriman, yang pertarungan pada saat mereka beramal itu di dunia, pertarungannya di dunia. Nanti baru memetik hasilnya di akhirat. Kan bertarungnya bukan di akhirat, bertarungnya di dunia. Bertarung dengan memperbanyak amal soleh atau sebaliknya, dengan keimanan atau sebaliknya, dengan ketakwaan atau sebaliknya. Ini pertarungannya di dunia. I'lamu annamal hayatud dunya. Maka hubungan ayat 20 dengan ayat-ayat sebelumnya, kalau sebelumnya menceritakan tentang orang kafir, orang munafik, orang mukmin, maka di ayat 20 ini Allah jelaskan bagaimana tempat mereka semua melakukan pertarungan untuk kehidupan di hari kemudian, yaitu kehidupan dunia. Maka dijelaskan hakikat dunia itu apa. Hakikat dunia itu adalah annamal hayatud dunya, nah baru laibun, yang kedua lahun, dan seterusnya. Ini hakikat dunia. Maka pada saat kita melihat ayat seperti ini, karena yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan cuma sekedar menjadikan ini sebagai pengetahuan, tapi keyakinan bahwa Allah akan mengenalkan kepada kita hakikat dunia yang asli. Karena bisa jadi kita melihat dunia setelah dihiasi oleh sekian banyak cara, bisa oleh manusia, oleh setan, akhirnya terlihat indah, menarik, membuat orang penasaran, sampai tergila-gila, sampai lupa, sampai ada istilah lupa daratan. Nah ini karena apa? Karena tidak betul-betul ditanamkan dalam dirinya bahwa dunia itu. Makanya kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang memahami hakikat dunia dan menjalaninya sesuai dengan hakikat dunia tersebut, dia yang akan menikmati kehidupan dunia. Ayat yang membahas ini bukan cuma di ayat ini, kita bisa temukan juga di ayat yang lain. Di surat Ali Imran ada zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kemudian di ayat yang lain juga membahas bagaimana dunia ini. Kalau orang memahami hakikat dunia, pada saat dia menjalaninya, dia menikmati bahwa dunia ini ya begitu. Misalnya kenikmatan dunia itu kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang sebentar. Berarti memang bukan tempatnya di sini kita mencari kenikmatan. Kenikmatan hakiki kita bukan di sini. Ada tempat berikutnya. Bahwa di dunia itu, misalnya dalam hadis Nabi SAW, dunia itu hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan terlihat hijau. Orang royoan, rebutan, berlomba-lomba. Ya biar aja. Mereka berebut mengejar dunia. Kita tidak perlu ikut-ikutan sibuk mengejar dunia, karena kita paham bahwa dunia memang di situ. Ada orang yang melihatnya sesuatu yang manis dan terlihat hijau, maka orang berebut. Kita bisa memaklumi orang yang tidak memahami dunia. Tapi kita yang sudah belajar memahami ini, kita harus menempatkan dunia pada tempatnya, pada porsinya. Kemudian kalau sebutkan dunia ini tempat permainan, kalau dunia ini tempat orang membangga-banggakan, ya itu memang dunia. Kita ketemu orang cerita, wah saya kemarin baru cerita apa yang bisa dibanggakan, dan yang dibanggakan dari kehidupan dunia.
Kenapa ada sebagian ulama salaf dulu mengatakan kalau mereka berlomba-lomba mengejar dunia, mengalahkan kalian dengan dunia, maka kalahkan mereka dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi, kalahkan dengan amal-amal akhirat kita. Hanya mereka mengejar dunia silahkan, tapi kita punya orientasi yang berbeda. Maka ayat-ayat seperti ini sebenarnya termasuk bagian dari ayat-ayat yang harus mengubah cara pandang kita terhadap beberapa hal, terhadap dunianya, termasuk terhadap orang-orang yang menjadi hambanya dunia, yang mengejar dunia. Kalau sudah seperti ini, apakah ada dari kalangan orang yang beragama Islam? Ada. Jadi tidak hanya orang kafir. Tidak hanya orang kafir yang mengejar dunia, tapi juga ada orang Islam. Artinya agamanya Islam. Kalau kita bicara KTP, KTP-nya tertera beragama Islam. Tapi aktivitasnya mengejar dunia dan tidak memahami hakikat dunia sampai melupakan segalanya. Ayat yang paling mudah kita cermati dan kita semua hafal, diantaranya firman Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur. Alhaakum, telah membuat lalai kalian. Apa at-takatsur? Sibuk dengan memperbanyak rumah, tanah, deposito, sekian banyak hal yang berhubungan dengan dunia kita perbanyak sampai apa? Sampai kita lupa. Sampai lupa. Sibuk dengan bagaimana caranya memperbanyak hal-hal tersebut, bekerja keras luar biasa, tapi tidak pernah bekerja keras untuk mengejar akhirat. Kalau mengejar dunia, kerja kerasnya luar biasa, sampai ada istilah kerja mati-matian untuk sesuatu yang tidak dibawa mati, untuk sesuatu yang tidak dibawa mati. Sementara untuk akhirat yang jelas-jelas dibawa, dan itu akan membawa kehidupan yang jauh lebih bernilai dan lebih lama, tidak diberikan waktunya. Nah, ini perilakunya sudah menunjukkan dia paham atau tidak paham. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa saja poinnya. Tapi sekali lagi, cara memahaminya bukan hanya sebatas sebagai pengetahuan atau kognitif, tapi nanti sampai pada perilaku, bahwa kita paham dunia ini memang sementara. Ini sebentar, dunia ini memang tempat permainan, dunia ini, dan sekian banyak poin yang akan nanti kita coba cermati di ayat-ayat ini. Dan ayat seperti ini sekali lagi melengkapi pembahasan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan hakikat dunia. Di buku-buku Tazkiyatun Nufus ada bahasan-bahasan yang berkaitan dengan hakikat dunia. Ihya Ulumuddin, Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, Tazkiyatun Nufus, atau sekian banyak buku, Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, juga membahas tentang hakikat dunia seperti apa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ini termasuk ilmu fardu ain. Ketika kalimatnya i'lamu, ketahuilah, kemudian ini berkaitan dengan hakikat kehidupan, dan ini yang menjadi inti dari perjalanan kehidupan manusia di dunia untuk mengejar akhirat. Maka ayat seperti ini, pengetahuan seperti ini menjadi ilmu fardu ain. Oleh sebagian ulama dimasukkan sebagai ilmu fardu ain, yang artinya ilmu yang harus diketahui tentang bagaimana hakikat dunia, supaya kita tidak salah langkah. Sebab ketika kita tidak memahami hakikat, tidak memahami apa yang harusnya jadi tujuan dan apa yang hanya sekedar perantara atau jalan, akhirnya salah. Seperti kalau kita sekarang berangkat dari Jogja mau pergi ke Bandung, tujuan kita ke Bandung dan ada keperluan di Bandung, kemudian kita berangkat naik kendaraan. Harusnya fokus kita adalah pada apa yang akan kita lakukan di Bandung nanti, karena itu tujuannya. Jangan sampai ketika di perjalanan kita naik kendaraan, kita malah sibuk dengan kendaraan, dan akhirnya aktivitasnya malah berubah jadi
malah sibuk dengan aktivitas yang berhubungan dengan kendaraan, lupa dengan tujuan utamanya untuk sampai di Kota Bandung dan ada kegiatan yang harusnya dilakukan. Nah, kecuali kalau acaranya memang sekedar yang penting jalan-jalan menikmati kendaraan. Nah, itu seperti misalnya bikers, nah, itu memang yang dicari bukan Bandungnya, ya bukan Jakartanya, bukan Purwokertonya, tapi naik motornya atau naik sepedanya. Nah, itu beda lagi, itu kendaraannya. Tetapi ketika kita lihat tujuannya adalah sampai di satu tempat untuk meraih sesuatu, fokusnya ke sana, jangan beralih ke yang lain. Kemudian kita lihat di sini ada 5 hal. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu sebutkan ada 5. Ada 5 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama yang disebutkan di sini adalah laibun. Dunia adalah permainan. Dunia adalah permainan, laibun. Permainan itu seperti apa? Laib yang dimaksud ini, salah satu penjelasan yang menarik untuk dicermati. Kalau penjelasannya Syekh Abdurrahman Sa'di, beliau setelah menjelaskan bahwa ini adalah hakikat dunia, tujuan yang diraih oleh sebagian orang. Nah, lalu beliau mengatakan laibun itu berkaitan dengan permainan yang dilakukan oleh tubuh, oleh fisik, badan. Tetapi salah satu yang menarik dicermati penjelasannya penulis At-Tafsir Al-Munir, yaitu Profesor Dr. Wahbah Suhaimi. Beliau mengatakan laibun itu permainan seperti anak-anak, seperti anak-anak yang main-main itu. Ini ilustrasi ini menarik untuk dicermati. Seperti artinya kalau orang mengejar dunia, kemudian sibuk dengan dunia, terseret dengan permainan yang ada di dunia, itu sama seperti anak-anak kecil. Anak-anak ketika main dengan mainan, dia mengerahkan sekian banyak waktu, tenaga, perhatian dan yang lainnya sampai capek, kemudian nggak dapat apa-apa. Misalnya apa? Main kelereng atau cari permainan anak, main kemudian setelah itu sampai capek, lemas, terus dapat apa? Ya gitu aja. Kelerengnya tetap itu, terus tanahnya gimana? Ya tanahnya tetap di situ. Kemudian apa lagi? Ya itulah namanya permainan. Apakah ada sesuatu yang didapatkan, manfaat yang didapatkan dari melakukan aktivitas itu, mendapatkan sesuatu? Hampir tidak ada. Nah, ini ilustrasi bahwa orang yang mengejar dunia itu seperti orang-orang main seperti itu, sibuk dengan permainan itu sampai waktunya habis, tenaganya habis, sampai perhatiannya juga dikerahkan semua, tapi saya sudah dapat apa? Ya enggak, ya cuma itu ya. Bahkan yang mengerikan adalah ada yang secara sengaja mencari permainan, ya, termasuk bentuknya game, ya, cari permainan. Setelah itu apa? Setelah selesai, ya sudah. Artinya apakah mendapatkan tambahan pengetahuan, wawasan yang terus semakin meningkat? Apakah ada hal-hal yang lain yang didapatkan? Apalagi kalau dari sisi ukhra, hampir tidak ada. Kalau ada orang mengatakan ada, dia ada tapi kecil. Ada yang tidak sepadan dengan waktu, perhatian, tenaga, termasuk biaya yang dikeluarkan. Ini yang dinamakan dengan laibun. Jadi permainan dari kata Syekh Wahbah Suhaili ini seperti anak-anak yang main kelereng, main layangan, main apa saja. Ketika main, ya main, tapi setelah selesai, udah capek, lapar, haus, dan sudah, ya sudah. Terus apa? Ya sudah, cuma capek aja, pegel gitu kaki, capek. Nah, kita bukan sedang membicarakan bahwa anak-anak tidak boleh main, bukan. Karena memang dunia anak memang dunia main. Tapi kalau orang dewasa beraktivitas seperti itu tentu sangat tidak layak.
Orang dewasa tidak pantas untuk meluangkan waktu, sudah perhatian, tenaga, biaya, waktu dikeluarkan, apa yang didapatkan nggak sepadan dengan apa yang dikeluarkan. Inilah yang dinamakan dengan laibun. Nah, dunia ini seperti ini. Dunia seperti ini. Apalagi na'udzubillah kalau sampai yang kita kenal memang betul-betul permainan yang diciptakan untuk menghabiskan waktu, sampai ada istilah kalau di bulan Ramadan, istilah ini asalnya dari Jawa Barat tapi kemudian menjadi belakangan jadi istilah yang mulai menasional, istilah ngabuburit. Istilah ngabuburit artinya istilah ini digunakan untuk orang yang di waktu sore menjelang buka puasa, daripada lapar ya kita main untuk mengisi waktu supaya nanti nggak terasa, atau maghrib adzan kan nggak terasa laparnya kalau main. Bahkan kalau sebagian anak-anak yang tidak tahan dengan lapar, ada yang sejak awal Ramadan sudah beli dan persiapan permainan yang kira-kira bisa dikerjakan dalam waktu yang lama supaya nggak terasa lapar. Apa permainannya? Ya macam-macam ya, menurut informasi dari beberapa toko mainan, salah satu permainan yang biasa dibeli oleh anak-anak adalah permainan monopoli. Karena kalau orang main monopoli itu jarang ada yang main 5 menit 10 menit, 5 menit itu baru pembukaannya. Mainnya bisa lama karena apa? Ini bayar, dapat ini, dapat itu, terus beli rumah, boleh nih ya. Lama, nggak ada yang mainnya cuma 5 menit 10 menit, itu perlu waktu yang panjang. Beda dengan permainan-permainan lain. Kalau permainan lain ada yang dimainkan 10 menit bisa selesai, tapi monopoli bisa panjang. Nah, sekali lagi kita sedang membicarakan bagaimana sebagai orang dewasa yang seharusnya memposisikan kehidupan dunia, berperilaku, bertingkah seperti anak kecil yang main-main tadi. Laibun. Jadi laibun itu main-main. Main-main dengan apa? Ya main-main dengan ini, dengan aktivitas yang ada di dunia yang ada, waktunya digunakan hanya untuk kesibukan main-main tadi yang tidak dapat bertambahan iman, ketakwaan, pahala, amal soleh, tambahan pengetahuan, waktunya habis. Ini seperti anak-anak, laibun. Yang kedua yang disebutkan di ayat ini adalah walahun. Tadi yang laibun yang pertama permainan, dan kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkannya bahwa ini seperti permainan yang banyak dilakukan oleh fisik tubuh. Yang kedua walahun. Walahun dan hal-hal yang melalaikan, sesuatu yang melalaikan. Lahun ini bisa untuk sesuatu yang dari benda yang sifatnya tunggal, mufrad atau jamak, banyak. Jadi bisa satu atau beberapa, tapi intinya adalah melalaikannya. Nah, kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan kalau lahun lebih pada ke hati, pikiran. Sementara kalau Profesor Wahbah Zuhaili beliau mengatakan bahwa ini seperti remaja. Kalau yang tadi anak-anak, laibun, kalau ini seperti remaja. Ada aktivitas yang menyibukkan, tapi bukan menyibukkan fisik, menguras tenaga, tapi menyibukkan apa? Hati, pikiran. Jadi sibuk dengan hal-hal seperti itu, dan dia senang menikmati. Sibuk, hatinya sibuk, pikirannya sibuk, dan sibuknya untuk sesuatu yang bukan seharusnya kita berikan porsi untuk itu. Karena masing-masing kita sebetulnya memang harus sibuk. Pikiran kita, tenaga kita, termasuk cita-cita kita, ambisi-ambisi kita memang seharusnya disibukkan untuk meraih sesuatu. Cuma persoalannya ngejar sesuatu yang remeh atau ngejar sesuatu yang mulia. Contohnya misalnya sekarang ada yang update status baru dikomentari
dengan komentar negatif udah pusing, apa istilahnya, baper. Nah, cuma komentar yang ketika ada status yang dimunculkan kemudian dikomentari negatif lalu dia sudah merasa risau, padahal dia biasa aja, jadi itu lumrah. Dan masalahnya adalah ketika yang dibicarakan untuk hal yang sepele, yang remeh, kemudian sibuk di situ. Ini yang dinamakan ngelahun. Nah, sekarang update status pada saat pagi sarapan seperti ini, kemudian sarapannya soto, kemudian dipotret, diunggah. Begitu munculkan sotonya, dikomentari, dan komentarnya bukan komentar yang positif, komentar yang negatif. Kalau cuma soto, ya bukan kelasnya kita ini. Terus kemudian ada komentar begitu, kok nggak enak gini komentarnya. Terus akhirnya sibuk jawab lagi. Oh, lihat dulu sotonya, bukan sembarang soto ini. Ini rasanya. Oh, jadi akhirnya sibuk bahas masalah soto. Sibuk bahas masalah makanan. Sementara ada sesuatu yang jauh lebih penting dari cuma persoalan makanan dan sarapan seperti ini. Kalau kita sibuk diskusi, berdebat sampai kemudian mencari solusi untuk hal-hal yang besar, nah kita memang pantas. Kenapa? Karena memang potensi kita, kapasitas kita ini kan bisa membicarakan hal-hal yang besar untuk kepentingan umat. Misalnya sekarang kita bicarakan gimana caranya kita membangun. Kan dulu sering kita mendengar sejak kecil sampai ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang dibangun, terus bangun jiwanya itu apa? Ya, membangun jiwanya itu aktivitasnya apa? Wujudnya apa? Bangun jiwanya itu. Nah, lalu kita gimana caranya membangun jiwa? Kalau bangun badannya, ngasih makanan, minuman, ada yang sehat, bergizi, kemudian jauhi dari hal-hal yang bisa berdampak pada fisik, kemudian penyakit, itu hal-hal itu. Tapi bangun jiwanya itu gimana caranya? Kok seperti nggak pernah terbahas? Membangun jiwanya itu gimana? Membangun karakternya itu gimana? Membangun kepribadiannya gimana? Lalu kita membicarakan itu, lalu mendiskusikan beberapa konsep-konsep untuk membangun. Nah, itu memang kelasnya, itu levelnya. Nah, itu pantas kita disibukkan dengan itu untuk hal-hal yang besar untuk kepentingan umat. Jadi kerisauan kita untuk hal-hal yang besar untuk kepentingan umat itu memang wajar dan lumrah. Memang kita seharusnya begitu. Tapi kalau membicarakan yang sepele tadi cuma masalah makanan, minuman, kemudian bicarakan tentang kendaraan, terus untuk sesuatu yang sangat remeh, keluar dari masjid ada sendal yang unik difoto, kemudian bicarakan tentang sendal. Kalau untuk hal-hal yang nanti setelah itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat, silakan. Tapi kalau cuma masalahnya sepele, cuma bicarakan, apalagi bicarakan bukan cuma sendal, talinya, tali sendalnya itu. Kalau menurut saya tali sendal itu nggak cocok warnanya begitu, dan ukurannya sebetulnya kurang lebar talinya. Ya, kurang lebar, harusnya agak lebar sedikit, ditambah sekitar beberapa mili, supaya nanti itu membicarakan cuma. Sementara kita bukan desainer sendal, bukan pengusaha sendal, bukan juga orang yang akan memproduksi sendal, bukan yang akan berhubungan dengan sendal, sampai tidak masuk ke situ. Maka kita sudah saatnya berpikir apa yang akan kita bicarakan untuk masalah-masalah besar untuk umat ini, untuk agama ini, untuk bangsa ini. Nah, itu layak dapat porsinya. Maka yang melalaikan itu adalah ketika kita harus memikirkan sesuatu yang penting, yang besar, kita disibukkan dengan hal-hal yang remeh, yang kecil. Nah, ini yang dinamakan dengan lahwun. Makanya kenapa Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir menyebutnya bahwa ini seperti yang dilakukan oleh sebagian anak muda. Coba lihat anak muda, apa yang dibicarakan? Ada sekian banyak yang dibicarakan untuk hal yang sangat sepele dan remeh. Coba masalah rambut. Rambutnya bukan gitu harusnya, nyisirnya harusnya ke samping gitu, bukan ke belakang.
Hanya cuma masalah rambut yang begitu sepele dibicarakan serius, tapi ada yang lebih serius dibicarakannya nggak seserius itu. Nah itu yang dinamakan dengan lahun. Nah sekarang ini sudah saatnya kita memposisikan sesuatu sebagaimana porsinya. Ini lahun. Yang berikutnya, yang ketiga, watafakhurum bainakum. Yang ketiga, yang ketiga wazinatun. Wazinatun dan perhiasan. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan yang biasanya begitu. Perhiasan itu berkaitan dengan untuk menutupi keburukan, kekurangan yang ada pada diri, maka menutupinya dengan sesuatu yang biasa menghiasi dirinya, sehingga terlihat bagus, terlihat indah, terlihat baik. Nah, perhiasan bagi orang beriman, bagi orang bertakwa itu diwujudkan dengan amal soleh, dengan ketakwaan, dengan tutur kata yang baik. Nah itu perhiasan. Hakikatnya perhiasan untuk hal-hal yang seperti itu. Bukan perhiasannya disibukkan dengan baju, celana, topi, tutup kepala, kacamata. Kemudian dilihat bahwa kacamatanya kayaknya modelnya kurang cocok. Yang lebih bagus dengan model wajah kita. Kemudian warna, kemudian pilihan bahan, pilihan. Nah, sibuk dengan perhiasan-perhiasan inilah yang dinamakan dengan zinatun. Nah, Wahwa Suhaili dalam tafsirnya beliau mengatakan kalau tadi laibun itu seperti anak-anak, lahwun seperti remaja, kalau zinatun seperti siapa? Kaum wanita, termasuk sebagian ibu-ibu. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan perhiasan. Kalau bicarakan perhiasan bisa panjang sekali dan bisa lama sekali. Tapi perhiasan fisik, sementara perhiasan yang hakiki tidak diberikan porsi sepanjang itu. Salah satu perhiasan itu adalah rambut. Akhirnya sibuk dengan rambut. Membicarakan rambut panjang sekali. Yang dibicarakan banyak. Bicarakan sisir rambut saja itu bisa panjang pada sebagian orang. Kan ada yang bicarakan sisir bukan cuma sekedar sisir. Bagi sebagian, kalau terutama yang bapak-bapak yang tidak punya perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan seperti ini, kan merasa bahwa gitu aja lama gitu. Sisir yang biasa kan bisa kepake. Bagi sebagian orang nggak bisa itu. Sisirnya bukan sisir yang murahan itu yang dijual dengan harga yang bukan. Ada sisirnya khusus. Ini sisir untuk rambut, itu baru sisir. Ternyata apa? Itu baru sisir untuk rambut. Kalau sisirnya untuk alis, lain lagi Pak. Beli lagi itu. Ada sisirnya sendiri. Untuk bulu mata gimana? Oh ada lagi itu, beda lagi. Kan nggak mungkin sama kan? Masuk sisir untuk rambut sama dengan mata, jelas beda. Ini baru cuma bahas sisir. Namanya apa? Oh itu nanti ada istilahnya, ada dunianya dan dibahas, dikaji hanya untuk urusan yang berhubungan dengan sisir. Setelah itu apa? Apa sudah selesai? Belum. Kalau kita baru membahas rambut, kan baru cuma bahas sisir, belum selesai. Masih ada bahasan berikutnya terkait dengan bahan-bahan cairan-cairan yang berhubungan dengan rambut. Sampo sudah selesai? Belum. Sampo itu baru satu dari sekian banyak yang akan digunakan untuk rambut. Sampo pun dipilih lagi jenis rambut, dan sekarang coba bisa dilihat orang disibukkan dengan sampo lewat apa? Iklan-iklan. Disibukkan dengan sampo. Artinya gimana caranya orang sibuk dengan rambutnya dan dibuat tidak percaya diri gara-gara urusan rambut. Misalnya apa? Ketombe. Begitu ada ketombe yang keluar, langsung mukanya berubah karena malunya luar biasa ketika ada ketombe yang keluar. Tetapi ada aib yang jauh lebih parah dari ketombe, nggak ada masalah. Padahal ada yang lebih penting dari masalah ketombe. Dan kalau cuma ketombe, itu biasa. Bisa terjadi pada semua, ya, semua kita tanpa kecuali. Dan itu nanti bisa diatasi. Setelah selesai tadi misalnya pagi ini masih ada ketombenya, pulang dari kajian ini keramas selesai. Ada yang bisa diselesaikan cepat, segera. Tetapi ada yang jauh lebih penting.
yang berkaitan dengan aib-aib yang ada pada diri kita. Aib yang berhubungan dengan lisan, aib yang berhubungan dengan mata, aib yang berhubungan dengan perilaku-perilaku yang mendatangkan azab kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah SWT dan Allah tidak ampuni dosa kita. Itu yang lebih penting daripada sekedar membahas tentang ketombe, rambut, krim, dan sekian banyak yang urusannya cuma masalah rambut. Itu belum bicara tentang model-model rambut. Saya sempat naik pesawat, lihat di pesawat itu ada majalah. Kan biasa di pesawat. Kemudian saya buka, membahas tentang rambut, model-model rambut dan sejarahnya. Saya lihat, wah, luar biasa. Jadi tren model rambut, ada masanya ketika tren rambut itu keriting, ada model rambut gimbal, ada model sampai istilah-istilahnya dan berikut tahun-tahunnya. Hanya cuma untuk urusan rambut. Apa tidak boleh diketahui? Boleh. Cuma masalahnya yang tidak proporsional ini yang sebenarnya masalahnya. Jadi kita memberikan waktu untuk masalah seperti ini besar, sementara ada yang lebih penting dari ini, dari cuma persoalan rambut, tidak berikan perhatian. Perhiasan orang beriman itu ketakwaan, ada yang namanya amal soleh, yang harusnya dapat porsi paling banyak, tidak dapatkan porsinya. Sementara untuk yang remeh seperti ini, sederhana seperti ini, dibesar-besarkan. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi tidak proporsional. Inilah kehidupan dunia. Nah, zina ini oleh sebagian seperti tadi Wahbah Suhaili menyebutnya ini seperti yang ada pada kaum wanita dan ibu-ibu. Tadi laibun anak-anak, lahwun remaja, zinatun ini pada wanita dan ibu-ibu, sibuk dengan itu dan bisa panjangnya luar biasa. Apalagi kalau kita bicara dandan. Bicara dandan itu kalau berdandan di depan cermin ada yang tidak bisa 10 menit, nggak bisa 15 menit. Sampai kalau dandan untuk acara yang sangat serius itu bisa dibilang mustahil 20 menit. Perlu waktu panjang dan itu perlu proses yang lama. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau untuk dandan itu mukanya dulu atau rambutnya dulu. Sebab nanti ini saling mengganggu kalau kemudian tidak sesuai dengan urutannya. Urutan yang didandan itu muka dulu. Nah, kalau muka bagian mananya dulu. Nah, itu diselesaikan satu persatu dan diberikan porsi yang lama. Sementara untuk hal-hal yang berkaitan dosa yang muncul dari muka itu tidak diberikan porsi selama itu. Belajarnya pun hampir tidak pernah diluangkan waktu untuk belajar tentang bagaimana hal-hal yang bisa menghiasi muka kita. Bukan dengan yang lahirnya tadi. Bagaimana yang bisa menghiasi perilaku kita. Kan kita sampai hari ini sangat senang dengan orang-orang yang punya akhlak mulia. Orang yang ramah, santun, rendah hati, tidak sombong dan sekian banyak akhlak. Nah, ini kan harusnya waktunya panjang karena akhlak ini dibentuk dari proses yang sangat lama. Silakan cari satu bahasan yang namanya tawadhu misalnya. Itu kira-kira bisa nggak setengah jam langsung jadi? Mustahil. Setengah jam langsung bisa jadi orang yang tawadhu, belajar, setelah selesai ngaji langsung tawadhu. Gak bisa. Seandainya waktu kita ini 1,5 jam membahas cuma tawadhu saja, itu belum tentu nanti keluar jadi tawadhu semua. Termasuk yang ngisi pun belum tentu tawadhu, meskipun nyampaikan materi tentang tawadhu. Sabar. Kita bahas tentang sabar. Ngaji 1,5 jam tentang sabar. Jadi orang sabar? Belum tentu. Nah, ini yang kita berikan porsi yang lama nih. Hiasan-hiasan yang menghiasi diri kita dengan seperti ini, inilah hakikat-hakikat yang perlu kita cari, bukan sekedar penampilan lahirnya. Bukan tapi lagi-lagi jangan sampai dipahami, bukan berarti tidak boleh berpenampilan rapi, bukan. Cuma proporsional. Waktu kita untuk perhiasan ini jangan lama-lama. Maka kenapa kemudian ada ungkapan dalam hadis
tentang orang yang berpenampilan lusuh, yang penampilannya tidak menarik. Rubba as'atha aghbara. Berapa banyak orang yang rambutnya pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, madfu'un bil abwab, tertolak di rumah-rumah. Kalau datang ke rumah minta ditolak karena penampilannya nggak menarik. Tapi apa? Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Seandainya bersumpah, berdoa minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Nah, cari yang begini. Yang maksudnya yang kalau berdoa kepada Allah dikabulkan, kalau minta kepada Allah dikabulkan. Nah, ini yang cari yang gini, yang panjang. Apa nggak bisa berpenampilan baik dan dikabulkan oleh Allah? Ya bisa. Tapi intinya bagaimana caranya kita menjadi orang yang dikabulkan oleh Allah SWT doanya. Ada orang yang penampilannya nggak menarik, tapi di mata Allah SWT, di sisi Allah SWT luar biasa mulia. Ada orang-orang yang di dunia dianggap nggak ada apa-apanya, tapi di sisi Allah SWT sangat mulia. Nah, ini yang sebenarnya kita cari. Perhiasan apa yang menghiasi dirinya sehingga menjadi mulia di sisi Allah. Ada seorang sahabat yang ketika wafat malaikat rebutan untuk memandikan. Coba bayangkan, yang rebutan malaikat, dimandikan malaikat. Nah, cari yang begini ini yang susah. Kalau cari makan enak gampang, tapi kalau mati enak gimana caranya? Mati yang ringan, mati yang sering diistilahkan sebagai husnul khotimah. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita cari. Ini yang ketiga. Yang keempat, watafakhurun. Ini yang keempat, watafakhurun bainakum, dan kalian berlomba-lomba membangga-banggakan. Fakhr itu bangga. Bangga dengan apa? Ada yang bangga dengan ilmunya, ada yang bangga dengan nasabnya. Jahiliyah sejak dulu ada dan sampai sekarang juga. Ada yang bangga dengan apanya? Ada yang bangga dengan kekayaannya, ada yang bangga dengan pangkatnya, ada yang bangga dengan status sosialnya, ada yang bangga. Nah, tapi kebanggaan yang memang tidak layak dibanggakan. Nah, kalau yang seperti ini bisa bapak-bapak, bisa juga ibu, dan bisa juga semuanya, termasuk anak muda. Bangga. Kemarin saya sudah pernah naik, ya, tahu bangunan tertinggi di dunia, Burjul Khalifah. Nah, itu jadi bahan cerita untuk membanggakan. Saya sudah pernah naik ke sana. Yang ingin didapatkan apa? Bangga untuk menceritakan pada orang itu. Padahal pada saat naik, sudah lihat di sana, ya, ternyata ya biasa aja. Ya, hari ini setelah naik, kemudian bisa lihat ke bawah. Oh, yang dibanggakan apa? Cerita sama orangnya itu. Saya pernah naik, gitu. Tapi setelah naik sampai di sana, kemudian lihat di atas, tingginya luar biasa. Kemudian kecepatan liftnya juga, mungkin itu lift pertama kali dan mungkin tidak pernah kita temukan ada lift dengan kecepatan seperti itu. Dan naik lift 124 lantai hanya 60 detik. 60 detik 124 lantai, makin cepat sekali. Nah, tapi yang mau diceritakan apa? Cuma membanggakan itu aja. Saya pernah ke sana. Meskipun mungkin dalam batinnya juga kalau melihat biaya yang dikeluarkan, ya sebenarnya berat juga itu. Naik itu kos untuk naiknya $100 ya. Bayarnya, beli tiketnya. Itu belum bicara tiket untuk kesananya, ya, terus nginapnya dan yang lain-lainnya. Tapi karena untuk membanggakan, nggak apa-apalah ngorbankan sekian ratus $, nggak masalah. Tapi bisa cerita sama orang. Nah, apakah sepadan harta yang kita keluarkan sebanyak itu untuk sekedar membanggakan ini? Sementara untuk akhirat kita tidak membanggakan. Bahwa kita harusnya bangga dengan punya amal-amal, termasuk mengeluarkan harta sebanyak itu, tapi untuk kepentingan agama yang patut dibanggakan. Ketika kita waktunya habis digunakan untuk belajar, untuk talabul ilmi, kita harusnya merasa bangga. Alhamdulillah, Allah jadikan tubuh kita ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
Kalaupun belajar yang bisa menjadi bekal kita untuk bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Nah di situ kita bangga. Sibuk dengan ilmu itu jadi kebanggaan. Nah makanya kadang-kadang hal seperti ini kalau untuk ditanamkan dalam diri kita, kita tumbuhkan kebanggaan. Kita cinta pada ilmunya dan cinta pada orang-orang yang punya perhatian pada ilmu. Kisah-kisah tentang ilmu coba kita pelajari. Coba lihat kehidupan beberapa ulama yang meluangkan waktu untuk ilmu. Sampai kita heran ada ulama, seorang ulama besar yang mengkaji sebuah buku lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali untuk bisa sampai betul-betul paham dan menguasai. Gitu. Dan mereka melihat itu sebagai sebuah kebanggaan, dan itu memang yang harus dibanggakan. Karena apa? Karena ilmu itu bukan cuma sekedar kita pernah baca terus lupa, tapi baca, dikuasai betul-betul sampai bisa dipahami dengan baik, dan pada saat diperlukan untuk dikembangkan kita punya modalnya. Nah ini yang patut dibanggakan. Jadi ini yang keempat, wa tafakhurum bainakum. Apa yang dibanggakan? Macam-macam. Tapi sekali lagi yang tercela dari kehidupan dunia yang disebutkan di ayat ini adalah yang dibanggakan untuk hal-hal yang tidak patut dan tidak layak untuk dibanggakan dalam kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita punya sesuatu untuk yang bersifat ukhrawi, tentu bukan juga untuk dibanggakan, tapi ditanamkan dalam diri kita bahwa kita bangga ketika Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa melakukan itu. Bersyukurlah bagi yang tadi malam bisa sholat malam, bangun malam di sepertiga malam terakhir ketika orang lain tidur. Nah di situ kita bangga, alhamdulillah kita termasuk yang Allah berikan karunia untuk bisa bangun, bisa sholat. Bersyukurlah yang tadi malam pada saat kita bangun terus bukan cuma bisa sholat tapi bisa istighfar, mengamalkan firman Allah Ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar mereka beristighfar. Bersyukur yang bisa bangun dan sempat istighfar. Nah di situ kita bangga, alhamdulillah bisa istighfar. Jam berapa tadi ya? Jam 4 kurang 10 menit, 4 kurang 15 menit, ya gak lama sih, istighfarnya cuma 3 menit, tapi bersyukur di situ. Nah kita bangga, alhamdulillah kemarin juga bisa, dan alhamdulillah satu pekan ini hampir tidak pernah bolong, dan satu bulan ini hanya cuma 3 kali bolongnya. Nah itu kita bangga di situ. Nah hal-hal seperti ini yang patut dibanggakan. Kita punya amal-amal yang patut dibanggakan di sisi Allah SWT, kita bangga. Dalam hadis disebutkan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu kita bangga di sini. Ada yang bisa berzikir setelah sholat subuh, ada yang bisa mengisi dengan beberapa amal soleh. Nah itu bangga. Fa idza faraghta fansab, jika kamu telah selesai satu kegiatan maka beralihlah pada ibadah berikutnya. Kita bangga karena bisa menyelesaikan satu ibadah terus bisa beralih ke ibadah yang lain. Ini kebanggaan yang patut dihadirkan. Tapi kalau bangganya cuma bangga dengan kendaraan, bangga, apalagi maaf, kalau kebanggaan itu yang menjadi alat-alat tadi itu menjadi penentu bahwa kita bisa menikmati dan bisa membanggakan pada orang lain. Misalnya begini, kita bisa bangga kalau handphone kita bagus. Pas handphone kita jelek, kita tidak menikmati, meskipun apa? Sebenarnya kita bisa gunakan. Tapi masalahnya, kalau pada saat mengangkat nerima telepon, orang lihat handphone kita, handphone murah, terus kemudian ini, wah ini merek maaf Cina. Ya, dari kualitasnya yang bukan yang bagus, yang harganya di atas 10, sementara ini HP kita yang murah. Kita patut sedih kalau kita hanya bisa berbangga ketika alat-alat yang bersifat duniawi tadi itu yang baru bisa membuat kita bangga. Termasuk kebahagiaan baru bisa didapatkan dengan itu. Kebahagiaan rumah tangga gimana? Kalau alat-alat itu menunjang. Kalau tidak menunjang, nggak bahagia. Maka kita patut segera mengoreksi, dan kita mengecek bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan rumah tangga kita. Makan lagi-lagi kok cuma tempe itu, tempe kemudian tahu. Wah,
Kalau sampai ada yang tidak bangga dan baru bangga kalau apa? Makannya spaghetti. Padahal sebenarnya dengan mie ya beda-beda dikit. Tapi kan rasanya beda. Kalau makanannya makanan Eropa, makanya mana makanan dari negara. Kalau cuma makan di mana? Ya masakan Padang. Terus kemudian merasa tidak bangga dengan makanan itu. Kita patut segera mengoreksi. Karena apa? Karena makanan itu tidak perlu kita samakan dengan orang lain. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menikmati itu meskipun dengan kesederhanaan. Bahkan justru yang paling nikmat adalah kalau kita bisa menikmati dan merasa kebahagiaan dengan semua kesederhanaan itu. Kan enak pas lagi makannya anget-anget, ya nasinya hangat, kemudian tempenya juga hangat, kemudian cuma dengan lombok dan ada kecap, cuma itu. Nikmatnya luar biasa dan bisa menikmati itu yang patut disyukuri. Yang kasihan kalau nggak bisa menikmati kebahagiaan dengan cuma seperti itu. Baru bisa menikmati kalaupun tempe, tapi tempenya makan di hotel berbintang 5. Nah, baru bisa. Nah, kasihan kalau yang seperti itu. Tersiksa. Padahal sama-sama tempe itu. Kalau tanya sama kokinya, ini tempenya beli di mana? Harganya berapa? Ya sama dengan yang di pasar yang kita beli itu. Hanya sama. Terus minyaknya apa nih? Minyak gorengnya, oh ternyata sama dengan yang di rumah kita. Terus pancinya, loyangnya, ininya, apa semuanya kalau kita lihat, kalau sama begini ya sama. Kalau cuma beda mejanya, ya kita nggak perlu kemudian terjebak dengan suasana seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan tafakhur. Jangan membangga-banggakan dengan seperti ini. Sehingga kalau ada yang melihat yang membangga-banggakan seperti ini, kita segera menahan diri kita untuk tidak berperilaku seperti itu. Saya dulu ketika di pesantren ada teman yang suka membanggakan, cerita tentang kekayaannya, terus kemudian cerita tentang orang tuanya, dan dia cerita macam-macam termasuk perlengkapan yang digunakan dibawa ke pondok itu, perlengkapan mewah. Ya kalau kita beli sepatu yang murah, ini sepatunya yang mahal. Kalau beli jaket, kita jaket yang penting, pokoknya yang penting jaket ya. Namanya jaket, apapun mereknya jadi, yang penting sudah namanya jaket. Ini enggak, ini jaketnya bermerek. Kalau tas juga enggak bisa tas yang biasa, tasnya yang mereknya kualitas, hanya bermerek lagi. Terus dia cerita, saya tuh pernah jadi cerita naik pesawat di zaman, ya bayangkan tahun 80-an naik pesawat itu kan sangat mewah, sementara yang lain boro-boro naik pesawat. Bagi sebagian naik kendaraan yang di bawah pesawat saja belum pernah, apalagi naik pesawat. Tapi alhamdulillah ada teman-teman, dan itu jumlahnya cukup banyak, membantu mengkondisikan kita untuk tidak bangga dengan itu. Apa yang dilakukan? Begitu ada yang membanggakan begini, dikerjain. Dia cerita, wah udah cerita panjang, terus dia tanya, siapa? Saya cerita. Enggak, siapa yang nanya? Dia langsung kemudian rasanya nggak enak gitu begitu cerita, karena ditanya begitu, siapa yang nanya? Kan dia sudah semangat cerita, tapi kemudian diberhentikan dengan pertanyaan, siapa yang nanya? Kan mau cerita lagi nggak jadi, dia diam dan berhenti mau cerita hal-hal yang dibanggakan. Karena apa? Karena memang tidak patut dibanggakan, tidak pantas untuk dibanggakan. Terakhir, setelah watafakhurum bainakum, yang terakhir watakasurun fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga dengan memperbanyak. Takasur beda dengan tafakhur. Tafakhur itu bisa tidak menunjukkan banyak, tapi menunjukkan kualitas, menunjukkan bahwa kita memiliki, orang lain tidak memiliki. Itu tafakhur. Tapi kalau takasur, sama-sama punya, tapi saya punya banyak. Punya uang kan? Saya juga punya uang, tapi punya uang saya lebih banyak. Punya tabungan, saya juga punya tabungan, tapi tabungan saya, nah ini yang dinamakan takasur, lebih banyak. Depositonya berapa? Saya juga punya deposito, tapi depositonya lebih banyak. Nah itu namanya takasur fil amwal. Sama-sama punya uang. Bahkan ada yang kalau lihat dompetnya, kartunya itu banyak sekali. Kok banyak sekali? Ini kartu apa aja nih? Oh ini kartunya ini membanggakan amwal, membanggakan hartanya.
Jadi terlihat dari kartunya, kartu kreditnya berapa, kemudian kartu debitnya berapa, dan kartu debitnya pun ini yang kelasnya bukan kelas yang biasa. Ya, istilahnya setiap bank beda-beda ya, ada gold, ada macam-macam. Tapi ini yang dinamakan dengan takatsur fil amwal, bangga dengan banyaknya harta. Apakah cuma uang, cuma kartu kredit, kartu debit? Enggak. Termasuk apa? Tanah, kendaraan, rumah, pakaian, dan hal-hal yang bisa dibanggakan. Termasuk ada yang mengoleksi, yang dibanggakan apa? Koleksi tas mewah, koleksi sepatu mewah, koleksi dan jumlahnya banyak. Kalau situ punya barang mewah berapa? Cuma satu, saya punya 7. Nah, itu yang dinamakan takatsur fil amwal, membanggakan dengan harta dan itu jumlahnya banyak. Kemudian wal aulad, dan keturunan, anaknya yang banyak. Kemudian diceritakan bagaimana prestasi anaknya. Ya, dan bahkan sekarang karena saking seringnya membanggakan seperti ini, sampai ada yang kalau menceritakan berpura-pura seakan-akan orang yang rendah hati. Ya, anak saya sih memang kalau lihat kerjaan kuliahnya seberapa lah, tapi ya yang penting bisa kuliah lah. Yang pertama sedang S3 di Jepang, ya, dan dia sendiri nggak pakai beasiswa dari orang. Kemudian yang kedua, jadi diceritakan tentang bagaimana bisa membiayai kuliah dengan biaya sendiri, kemudian kuliahnya di perguruan tinggi ternama, tapi bahasanya yang mengesankan bahwa dia berusaha untuk rendah hati, tapi dalam hatinya sebetulnya ingin membanggakan. Nah, ini masuk bentuk takatsur di level 2. Karena gini, orang angkuh, orang menyombongkan itu ada yang level 1. Level 1 itu levelnya yang masih polos-polos saja deh. Oh, alhamdulillah saya ini kalau mobil ya banyak lah di rumah. Jadi betul-betul memang membanggakan, dan itu levelnya baru level 1 deh. Ya ada 8 sih. Ya kemudian 8 itu ada yang seri terbaru yang keluaran 2019. Jadi, baru keluar 4 hari ini dari showroomnya. Jadi diceritakan mobilnya, dan nah ini level 1. Kalau yang level 2 sudah mulai membahasakannya tidak secara langsung, tapi sebetulnya arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Ya nggak sombong sih. Ya kalau di rumah kendaraan ada dikit-dikit lah. Ya cuma 9 lah. Nah, jadi kesannya itu tidak sombong, tapi sebenarnya menyombongkan juga. Dan yang paling murah kebetulan yang harganya 375, yang dipakai untuk pembantu. Jadi akhirnya sebenarnya untuk mau menyombongkan diri, tapi ya kebetulan kan kita juga ini lihat bahasanya, karena sudah saking seringnya sombong, bahasanya itu bisa dikemas sedemikian rupa seakan-akan dia rendah. Ya kan, kita juga perlu sesekali menghormati dan memuliakan orang yang selama ini memang jarang mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti itu. Pembantu kita kan juga perlu kita muliakan dan kita berikan yang layak, dan sesekali mereka juga perlu menikmati kendaraan-kendaraan yang baik. Jadi sebetulnya maksudnya bukan itu maksudnya itu. Tapi dan itu pun bukan dikasihkan kepada pembantunya kan, ya, cuma dipinjamkan gitu. Tapi sebenarnya miliknya tetap miliknya. Nah, cara membanggakan seperti ini sudah masuk di bentuk atau level yang kedua. Jadi tidak berusaha untuk menampakkan secara langsung. Dan sebagian ulama menyebutkannya ada yang sampai di level 3. Tetapi intinya semuanya masuk dalam kategori membanggakan. Nah, ini 5 hal inilah hakikat dunia. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berlomba-lomba dengan dunia seperti ini, ya memang udah umum dan bisa di salah satu dari 5 ini. Ada yang bangga dengan banyaknya barang-barang yang dimiliki, ya memang itu dunia. Ada yang bangga dengan prestasinya, ya itu salah satu dari 5 tadi. Ada yang sibuk dengan permainannya, dan sampai alhamdulillah sampai ada yang kecanduan.
game ya. Kecanduan dengan game yang ada dulu zamannya masih PS, sekarang PS sudah ditinggalkan, beralih ke yang lain karena itu bisa dilakukan di rumah, tidak lagi menggunakan alat dan sudah jauh lebih canggih. Kalau dulu PS-nya cuma PS2, sekarang PS saya nggak tahu PS berapa ini. Dunianya sudah terus berkembang ya. PS itu play Syaiton ya. Play Syaiton ini PS ya. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa hal berkaitan dengan ayat 20 belum sempat kita tuntaskan, tapi mudah-mudahan 5 hal ini bisa kita pahami dengan baik untuk kita bisa dudukkan sesuai dengan porsinya dan kita sikapi dengan cara yang tepat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi saya bertanya tadi ditanyakan ada ini ada yang beberapa prestasinya, ada beberapa game. Nah, saya kebetulan punya adik juga di rumah. Nah itu dia bangga dengan gamenya ya, apalagi kalau bisa top score. Nah dan kemudian menurut Anda bagaimana supaya dia itu mungkin tidak terlalu berbangga dengan kayak nanya itu juga sulit karena kan ini menanya juga lebih banyak dengan game daripada dengan ini. Bagaimana sebagai kakak ini mengajarnya karena dia sebenarnya nggak mau. Iya. Yang ini sorry. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul memang ini fenomena yang harus kita atasi bersama. Kalau untuk bagaimana mengatasinya, mungkin akan lebih bagus kalau kemudian dikonsultasikan pada beberapa ahli yang secara spesifik mendalami dunia tersebut. Karena memang mengatasi seperti itu ada yang sudah sampai pada tingkat bukan dan tidak cukup penanganannya dengan cara-cara yang sifatnya umum, karena ada kasus per kasus. Anak yang kecanduan game kan modelnya berbeda-beda dan level tingkatan kecanduannya juga berbeda-beda. Ada yang kecanduannya masih ringan meskipun tetap harus diatasi. Kecanduannya ringan itu maksudnya sehari baru cuma 1,5 jam ya, tapi ada yang sudah sampai sehari 6 jam, ada yang sehari sudah 1/3 umur ya, yang Allah sediakan. Ini sehari 8 jam. Bayangkan kalau sehari 8 jam terus 2/3-nya untuk mandi, tidur, makan dan apa, itu semuanya cuma 2/3, 1/3-nya habis untuk itu. Dan 1/3 itu maksudnya tidak dalam satu waktu, 1/3 itu akumulasi dalam sehari. Ada yang baru bangun tidur belum apa sudah 15 menit. Nanti setelah itu, setelah mandi setengah jam, kemudian setelah sarapan 1 jam, setelah itu sore, malam, dan ternyata kalau dihitung jumlahnya ada yang 1/3 hari sampai 8 jam. Nah, yang seperti ini tentu berbeda dengan yang baru cuma 1,5 jam dari sisi tingkat kecanduan yang sangat besar. Dan saya lihat ada beberapa teman-teman yang punya keahlian di bidang seperti itu. Saya sarankan salah satu diantaranya seperti Ustaz Muhammad Fauzil Azim ya, beliau juga punya perhatian dan beliau juga sempat beberapa kali menangani kasus-kasus. Nah, kalau ini memang penanganan yang khusus, apalagi tadi sudah jelas ya, malas dan nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau ikut, apalagi ikut pengajian di masjid, malas luar biasa. Dan bukan persoalan waktu, tapi memang sama sekali nggak minat dan merasa berada di alam dan dunia yang berbeda. Sehingga kalau lihat kok ada orang yang mau gitu ya, dan itu bahasa mereka juga heran, kok ada orang mau duduk di majelis, di pengajian, ngikuti pengajian dari awal sampai akhir itu ngapain gitu? Kok betah-betah amat gitu ya. Apalagi duduk dan kalau kita sih ya bahasa mereka, kita sih duduk begitu 10 menit aja udah bosan itu. Nah, sementara orang-orang yang seperti ini ada yang mencoba untuk bertahan melawan rasa bosan sampai rasa bosan itu bosan sama kita.
Ini ada kuat-kuatan. Nah ini kan memang dunianya berbeda. Nah ini yang perlu kita paham. Mungkin itu. Kemudian ini ada pertanyaan yang tapi perlu saya jawab segera karena berhubungan dengan tema terkait dengan ulasan tadi. Seakan-akan dunia itu yang digambarkan cuma yang bagian yang jeleknya. Bukankah dunia juga mazra'atul akhirah? Dunia adalah lahan untuk mengejar akhirat. Betul. Iya, tapi yang tadi kita ceritakan adalah sesuatu yang dominan pada dunia dan kehidupan orang di dunia. Oleh karena itu, tadi makanya pembahasannya kita sampaikan dunia yang disebutkan dalam Al-Quran seperti ini, lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, bagaimana kita menyikapinya supaya tidak terjebak pada kondisi seperti itu? Karena memang ini realita yang ada dan yang paling banyak diisi oleh penghuni dunia, ya seperti yang disebutkan di ayat-ayat seperti ini. Ini orang ngejar dunia, orang lalai dengan kehidupan dunia, orang bangga dengan kekayaan dunia. Itu porsi yang jumlahnya sangat banyak. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menikmati tadi. Bagaimana caranya dunia yang ada ini, setelah kita tahu posisi dunia seperti itu, ya kita jadikan kesempatan untuk ngejar akhirat seluas-luasnya. Dan hati-hati dengan jebakan-jebakan tadi. Jadi sibuk, jadi main, jadi lebih banyak mengejar kenikmatan dunia. Nah ini yang jangan sampai tertipu. Dan untuk bahasan tentang bagaimana supaya bisa istiqomah nanti dibahas pada kesempatan yang lain. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa dijawab lebih luas. Karena ini ada beberapa pertanyaannya singkat tapi ulasannya perlu waktu agak lebih panjang, sementara waktu kita di kesempatan pagi ini terbatas. Ini berkaitan dengan masalah rumah tangga, kemudian hubungan dengan surat Al-Waqi'ah dan 3 pertanyaan lainnya. Demikian, mohon maaf jika hanya 2 pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan dunia. Mohon jangan dipahami kalau bicara tentang bekal untuk kehidupan dunia ini, lalu yang berpikir seperti ini cuma orang tua karena ini bekal untuk menuju kematian. Tapi yang muda-muda juga ini bekal untuk menuju kematian, karena bisa jadi bukan cuma ada nikah muda, poligami muda, tapi juga mati muda juga ada. Jadi semuanya sama. Tidak ada yang bisa melihat bahwa ini yang tua-tua ini yang perlu cari bekal ini. Yang muda-muda nanti aja. Semua kita sama. Ada namanya mati muda ada dan semua kita harus bersiap. Wallahu a'lam.